Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi ya di pertemuan hari ini ya. Masih tetap di saluran belajar bahasa Indonesia ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih tetap akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu berkenaan dengan karya tulis ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan yaitu abstrak ya. Sebelumnya kita pernah membahas ya sistematika abstrak ini gitu ya, yaitu masih terdapat di bagian awal dari karya tulis ilmiah ya, bahwa karya tulis ilmiah ini terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, abstrak ini terdiri dari bagian awal ya. Kita di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui ya sistematika ini ada sampul ya. Nah, kita akan membahas tentang abstrak untuk hari ini ya. Nah, apa itu abstrak dalam karya tulis ilmiah itu ya? Kalau secara bahasa itu ya ada konkret, ada abstrak. Nah, bukan abstrak yang di sana ya yang dimaksud gitu ya. Nah, abstrak itu dapat didefinisikan itu sebagai rangkuman dari seluruh informasi yang terdapat dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jadi intisari gitu ya, ataupun saripati dari karya tulis ilmiah ini dituangkan dalam satu halaman gitu ya, yang di dalamnya betul-betul mencerminkan isi ya, seluruh isi karya tulis ilmiah, tentunya menggunakan bahasa yang jelas gitu ya, tidak bertele-tele gitu ya. Dan tentunya setiap katanya itu mewakili isi dari karya tulis itu gitu ya. Maka disebutnya didefinisikannya sebagai rangkuman dari seluruh informasi itu yang terdapat dalam sebuah karya tulis. Nah, abstrak ini biasanya dibuat ini setelah karya tulis selesai gitu ya. Karya tulisnya sudah selesai, kemudian dibuat. Nah, dibuatnya itu biasanya diletakkan di bagian awal gitu, walaupun dibuatnya di akhir tapi diletakkan di bagian awal. Itu sebagai potret lah gitu ya, keseluruhan isi karya tulis. Kemudian abstrak dianggap sebagai KTI mini gitu, atau miniatur dari sebuah karya tulis ilmiah. Hal itu disebabkan karena abstrak hanya memuat hal-hal yang bersifat substansi atau hal-hal yang esensi dari KTI yang bersangkutan. Jadi isi gitu ya, hal-hal pokok gitu, substansi itu memuat hal-hal yang pokok ya, sebagai cerminan isi dari karya tulis ilmiah itu abstrak ya. Nah, kegunaannya apa itu abstrak itu ya? Yang pertama tentunya memudahkan pembaca mengidentifikasi esensi atau isi ya KTI secara cepat dan akurat gitu ya. Jadi kita tidak perlu membaca secara keseluruhan ya dulu gitu ya, tapi kita lihat abstraknya apa sih yang dibahas, di hasilnya seperti apa dari penelitian ini gitu, secara garis besarnya itu terdapat di abstrak. Itu lebih memudahkan para pembaca. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk menentukan KTI tersebut pantas atau tidak untuk dibaca sesuai kebutuhan pembaca. Nah, karena tidak semua karya tulis ilmiah itu sesuai dengan kebutuhan para pembaca. Nah, maka pembaca itu pasti akan membaca sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu lebih cepatnya itu tentunya membaca abstrak terlebih dahulu. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian cakupan abstrak. Nah, ini adalah isi dari abstrak itu apa saja gitu ya. Poin-poinnya apa saja. Jadi abstrak harus mencakup poin penting yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Jadi ada poin-poin penting yang harus dimasukkan ke dalam abstrak gitu ya. Apa saja? Yang pertama, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dicantumkan di abstrak gitu ya. Yang kedua, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini meneliti apa sih gitu. Ruang lingkup penelitian itu dalam skup apa, seperti apa gitu ya, ruang lingkupnya gitu. Kemudian yang ketiga, teori dan metode yang digunakan. Tentunya ini menggunakan metode seperti apa penelitian ini, itu dituangkan dalam abstrak. Tentunya secara garis besar saja ya, teman-teman. Nah, yang keempat adalah hasil pembahasan. Dari penelitian itu, hasil pembahasannya itu, hasil penelitian kita itu seperti apa gitu ya. Itu ada di abstrak. Kemudian yang kelima adalah simpulan. Jadi simpulan dari
karya tulis ini yang kita buat itu seperti apa. Nah, ini adalah poin-poin pokok ataupun cakupan abstrak ini, kurang lebih 5 poin ini yang harus ada di dalam abstrak. Nah, karena poin 5 ini menggambarkan keseluruhan dari isi abstrak. Tentunya teman-teman nanti kalau karya tulis sudah beres ya, nanti membuat abstrak, poin-poin ini yang tentunya harus ada di dalam abstrak. Tentunya menggunakan bahasa-bahasa yang jelas, padat ya. Dan tentunya juga abstrak ini ada kata kunci biasanya ya, untuk memudahkan para pembaca. Nah, kita masuk ke contoh abstrak ya. Nah, contoh abstrak coba perhatikan teman-teman. Ini adalah salah satu contoh abstrak skripsi. Mungkin teman-teman nanti contoh abstrak karya tulis makalah mungkin ya, makalah ya. Nah, di bagian awal ini sebenarnya ini bagian judul ya. Biasanya bagian judul ini diletak sebelum abstrak di atas sebenarnya ya. Tapi ini tidak mengapa ya. Nah, di sini dari sini nih abstrak ini dimulai dari sini penjelasannya ya, dari penelitian ini. Nah, dilihat di sini ya. Penelitian saya tanda ya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ungkapan kepercayaan rakyat masyarakat Minangkabau di Nagari Kubang Kabupaten 50 Kota. Nah, ini menunjukkan apa kira-kira dari substansi atau poin-poin yang tadi ya, yang ada 5 poin tadi. Ini menunjukkan adalah tujuan. Nah, jadi di abstrak ini ada tujuan penelitian, ini dijelaskan. Kemudian yang kedua, lihat saya tandai. Objek penelitian ini adalah ungkapan kepercayaan rakyat masyarakat Minangkabau di Nagari Kubang Kabupaten 50 Kota. Nah, ini bagian apa kira-kira teman-teman? Ya, kalau lihat dari redaksinya ya, ini tentunya berkenaan dengan ruang lingkup ya, ruang lingkup penelitian ya. Jadi penelitian ini ya, ruang lingkupnya itu adalah mengungkapkan kepercayaan rakyat masyarakat Minangkabau di Nagari Kubang Kabupaten 50 Kota. Ini ruang lingkup penelitian ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada, nah ini yang saya tandai ya, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, perekaman hasil wawancara, terstruktur dengan anggota masyarakat, tokoh masyarakat adat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan Nagari Kubang Kabupaten 50 Kota. Penganalisisan data dilakukan secara deskriptif. Nah, ini tentunya menggunakan bagian apa? Di abstrak tadi poin apa? Ini poin tentang metode ya, teori dan metode penelitian gitu ya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir saya tandai. Nah, ini ya. Ini bagian apa kira-kira teman-teman? Ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian. Nah, jelas ini menunjukkan hasil penelitiannya seperti ini gitu ya. Penelitiannya seperti ini. Nah, ini kaitannya dengan hasil penelitian dan simpulan itu kadang-kadang disatukan juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, seperti halnya tadi ya, ruang lingkup penelitian dengan metodologi penelitian itu disatukan itu dalam satu paragraf. Nah, ini juga hasil penelitian berikut simpulannya disatukan dalam satu paragraf. Gitu ya teman-teman. Jadi ada poin-poin 5 poin yang harus ada di dalam karya tulis ilmiah ya. Gitu. Yang pertama ya, tadi adalah tujuan penelitian, yang kedua ruang lingkup penelitian, yang ketiga adalah metodologi atau teori dan metodologi penelitian, yang keempat hasil pembahasan atau hasil pembahasan penelitian atau hasil penelitian, yang kelima adalah simpulan. Jadi 5 poin itu harus ada di dalam abstrak gitu ya. Ini salah satu contoh abstrak. Nanti teman-teman buat, nanti kalau karya tulis sudah beres ya gitu. Nah, ini hanya gambaran saya buat teman-teman bahwa membuat abstrak ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada poin-poin yang harus ada dalam abstrak. Kemudian saya berikan contoh abstrak yang lain. Nah, ini ya, kajian terhadap landasan filosofi pantun Minangkabau oleh Dr. Ernest Rijal. Ya, ini abstrak ya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan satu, hakikat pantun Minangkabau, dua, landasan filosofis pantun Minangkabau, dan ketiga, fungsi pantun Minangkabau. Ini bagian apa kira-kira? Jelas ini diawali dengan kata tujuan. Ini berkenaan dengan tujuan penelitian. Kemudian dilanjut di kalimat selanjutnya, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Nah, ini jelas. Ini bagian apa? Ini tentunya bagian teori dan metodologi penelitian ya. Kemudian dilanjut selanjutnya,
hasil penelitian menunjukkan bahwa 1, ya, 2, 3 ini menunjukkan hasil, gitu ya. Ini menunjukkan hasil penelitian. Nah, jadi ada poin-poin ini dikaitkan dengan simpulan penelitiannya juga, ini bukan hasil. Kemudian ada kata kunci di sini. Nah, di deskripsi ini ada kata kunci. Boleh ada, boleh tidak gitu. Tapi lebih baik itu ada, akan memudahkan para pembaca ya untuk memahami. Jadi kata kunci ini ya itu sebenarnya kata yang mewakili ide atau konsep dasar yang berkaitan dengan isi karya tulis gitu ya. Jadi kata-kata tersebut itu merupakan inti itu dari sebuah karya tulis ilmiah. Jadi kata kunci ini dapat juga dianggap sebagai saripati abstrak ya. Jadi hal ini menginformasikan bahwa kata kunci jauh lebih padat ya, dan padat makna gitu bila dibandingkan dengan abstrak. Jadi sebenarnya inti dari abstrak ini kata kunci ini gitu ya. Nah, jadi kata kunci ini betul-betul diambil dari intisari abstrak gitu, agar lebih memahami dalam membaca abstrak gitu ya teman-teman. Jadi ada kata kunci di sini ya. Nah, itu bagian teman-teman berkenan sekilas tentang abstrak ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, bisa membuat nanti ya. Tentunya untuk lebih memahami silahkan teman-teman saya berikan latihan beberapa soal untuk bisa lebih memahami abstrak ini. Sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.